Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun masa-masa pandemi seperti ini, semoga tidak menyurutkan kita untuk terus belajar. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana. Saya tidak sendiri nih. Sekarang saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu nama saya Mutiara Rahmadani Putri. Saya Vanessa Dwi Ananda. kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan kami tergabung dalam kelompok 2 mata kuliah Psikologi Orang Dewasa. Nah, kami akan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian melalui video-video yang kami buat. Yang pastinya, video-video yang kami buat berkaitan dengan psikologi orang dewasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi, cemilan, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmadani Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dewasa dini dan ciri-ciri pada masa dewasa dini. Baiklah, masa dewasa dini adalah masa peralihan dari masa remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa masa remaja yaitu masa yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Nah, pada masa dewasa ini, identitas diri didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis. Selain itu, pada masa dewasa dini, masalah juga kerap muncul dengan bertambahnya usia pada masa ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masa dewasa dini ini merupakan masa peralihan dari masa yang ketergantungan ke masa yang lebih mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan dalam menentukan diri sendiri, serta pandangan tentang kehidupan masa depan yang lebih realistis. Ada salah satu pendapat dari Harlock, beliau mengemukakan bahwa salah satu karakteristik dari masa dewasa dini ini adalah suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup yang baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari dewasa dini, lalu seperti apa ciri-ciri dari masa dewasa dini ini? Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari masa dewasa dini secara umumnya, yaitu secara umum, ciri dari masa dewasa dini ini adalah perubahan sekaligus perkembangan yang terjadi pada individu, baik dari segi fisik maupun dari segi psikisnya. Nah, dari segi fisik, yaitu matangnya usia reproduktif seperti sudah siap menjadi orang tua ataupun menikah atau berkeluarga. Nah, dari segi psikis, seseorang yang sudah memasuki masa usia dewasa dini juga akan dihadapkan dengan problema-problema kehidupan yang tentu saja akan menguras emosional dan ketegangan. Misalnya dalam persoalan karir, pekerjaan, jabatan, perkawinan, dan keuangan. Dapat dikatakan bahwa pada usia dewasa dini, kematangan emosional itu sudah semakin terlihat. Namun juga pada usia dewasa dini ini, kekuatan emosional diri juga akan teruji. Artinya karena pada usia ini masalah yang dihadapi semakin banyak dan tantangan kehidupan yang dijalani juga semakin luas. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai pengertian dan ciri-ciri pada masa dewasa dini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama, masa pengaturan. Pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba beberapa pola hidup sebelum ia menemukan mana yang cocok dan sesuai pada hidupnya. Dan apabila ia telah menemukan pola hidup tersebut, maka ia akan mengembangkannya, dan itu nantinya akan menjadi ciri khasnya tersendiri. Yang kedua, usia produksi. Pada masa ini adalah masa-masa yang cocok untuk
memilih pasangan, menikah, dan mempunyai anak. Karena pada usia-usia ini, organ reproduksi sangatlah produktif. Masa dewasa awal ini dapat juga dikatakan sebagai masa sulit atau masa bermasalah, di mana jika seseorang yang tidak bisa melewati masalah ini akan mengalami masalah-masalah lain di kedepannya. Menurut Friedrich, terdapat 3 faktor yang melatar belakangi terjadinya masalah. Yang pertama, susahnya menyesuaikan diri dalam kehidupan yang baru atau melewati babak baru. Yang kedua, kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan di sini menyebabkan seseorang akan kaget jika dihadapkan ke dalam 2 masalah yang harus diselesaikannya secara bersamaan. Yang ketiga, yaitu tidak ada bantuan apapun dari siapapun, baik itu orang tua, saudara, ataupun teman. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu masalah ketegangan emosional. Seperti yang kita ketahui, jika ketegangan emosional ini terjadi pada seseorang pada usia tentang umur 20 tahun. Nah, karena apa? Pada usia-usia ini, emosi seseorang masih sangat labil dan cenderung lebih suka memberontak dan sulit diatur. Namun, kebalikannya, pada usia 30 tahunan, emosi seseorang itu akan menjadi tenang dan tidak lagi sulit atau tidak lagi kaget jika dihadapkan pada permasalahan, karena usia tersebut dia sudah matang dan emosinya juga sudah stabil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah video pada materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk men-share sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar video ini dapat bermanfaat pula bagi semua orang. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Baiklah teman-teman, kita akhiri materi pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa belajar hari ini.